Ini suara masuknya sudah 76,33%, sudah fix juga lah ya, Mas Hendro ya? Sudah stabil ya? Oke. Andra Sony Dimyati ada di angka 58,16%, Airin Ade 41,84%. Saya pengen tahu kenapa angka ini bisa hadir, tapi sebelumnya kita ke lapangan dulu. Ada Michela. Michela nanti akan bahas di posko pemenangan Airin, tapi sejauh ini Airin kalah di Banten. Itu kan sesuatu ya? Gimana Mas Hendro? Ya, ini menurut saya karena terus terang kita nggak punya data keras untuk Banten ya di survei kita, dan juga kita nggak melakukan quick count ya. Tetapi ini adalah sebuah kejutan ya, karena Andra Sony ini kan newcomer ya, sementara Airin ini 2 kali wali kota Tangsel dan juga berasal dari keluarga yang tidak asing dengan politik, ya, gitu ya. Di Banten pula. Di Banten pula, gitu kan. Ini sesuatu yang mengejutkan tentu saja ya. Nah, data keras saya nggak punya ya. Terus terang aja kita nggak melakukan survei. Tetapi kalaupun kita menduga apa yang dilakukan adalah bahwa ini tentu tidak lepas dari kerja-kerja Kim Plus ya. Mendatangkan berbagai macam tokoh dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang bisa saya katakan bahwa ini adalah hasil ini cukup mengejutkan. Kita tahu Airin sempat diusung PDIP juga akhirnya, kemudian jadi juga oleh Kim Plus. Nah, Mbak Tika melihatnya dari sisi apa yang paling membuat angka itu Andra Sony yang unggul? Nah, kita bicara soal influencer dan endorsement tadi. Jadi kami tuh melihat, kalau kita bisa lihat di data, itu memang effortnya gitu ya, Andra Sony itu untuk meningkatkan popularitasnya kepada netizen milenial dan Gen Z itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita baca hanya engagementnya di media sosial, itu dia mencapai 68%. Dan apa yang dia lakukan itu adalah, dia itu dalam tanda petik konsisten dan mohon maaf ya, istilahnya jor-joran gitu, untuk mendulang popularitasnya supaya dia bisa lebih tinggi daripada Airin. Jadi dia tahu bahwa pasarnya paling banyak itu adalah Gen Z dan milenial. Jadi selain dia dapat endorsement dari Pak Prabowo, ya kan? Terakhir, di hari terakhir, dia juga mengajak public figure seperti Raffi Nagita, Atta, Aurel, Prilly Latukonsina, Selin Evangelista, Marcel Widianto, Tara Budiman, Ria Ricis, Haris Friza, Gading Martin, Inara Rusli, Paula Verhoeven, dan lain-lain. Di berbagai panggung hiburan itu selalu bertabur dengan bintang dan diselenggarakan di berbagai titik. Jadi kuncinya adalah Prabowo Subianto, Jokowi, dan influencers. Betul sekali. Nah, di sini malah lebih banyak influencersnya itu lebih banyak disebutkan. Nggak, karena kalau Mas Hendro koreksi saya kalau salah, Anda orang lama nih kalau menguliti data seperti ini. Dulu kita selalu berpikir bahwa kita harus pegang akar rumputnya dan lain-lain. Medsosnya penting juga. Tapi kita ke Michelle.